Ya, shalom. Shalom sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Luar biasa, semuanya dalam keadaan yang sehat, amin. Semuanya dalam keadaan yang baik. Shalom juga Bapak Ibu yang ada di rumah. Saya berharap semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat. Kita ada di tempat ini saat ini untuk memuji nama Tuhan, untuk menyembah Tuhan karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, tundukkan kepalamu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini Tuhan. Kembali kami datang di hadirat-Mu untuk kami menyembah-Mu, untuk kami memuji-Mu, untuk kami memuliakan-Mu. Tuhan urapi setiap kami, layakkan setiap kami Tuhan. Hingga ketika kami datang menyembah-Mu Tuhan, Tuhan disenangkan lewat puji-pujian kami. Ini setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini, dan kami siap untuk menyembah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Kami datang saat ini di hadirat-Mu Tuhan, membawa hidup kami. Haleluya Yesus. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Kau yang Maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti diri-Mu. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Kau yang Maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti diri-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Kau yang Maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti
kami Tuhan. Segenap hidup kami akan mengasihi-Mu. Persembahan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamanya ku menyembah.
sudah menyembah-Mu Tuhan, dan tiba saatnya kami akan bersorak-sorai lebih lagi bagi Engkau. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap untuk bersorak-sorai bagi Tuhan bersama-sama katakan amin. Belum semua yang bilang amin. Amin. Siap bersorak-sorai bagi Tuhan? Yes, kita dan Tuhan. Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat, tak terbentuk kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Ku tak ragu kepadamu, Tuhan yang setia di hatiku. Yesusku dahsyat, tak terbentuk kuasamu.
kita akan berikan persembahan. Nanti yang bertugas boleh maju ke depan. Shalom saudara-saudari dalam Tuhan. Adakah yang sebelum doa persembahan, adakah yang perlu dilayani? Boleh angkat tangannya. Baik, kita masuk dalam doa. Kita angkat amplop kita. Bapak, kami mengucap syukur kepadamu pada siang hari ini ya Tuhan. Kami boleh datang ke hadapan-Mu, kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Kiranya pujian penyembahan kami berkenan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk berkat-Mu, berkat rohani, jasmani, dan materi ya Tuhan di sepanjang minggu ini. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Layakanlah kami boleh datang ke hadapan-Mu untuk boleh melayani Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saatnya kami mau memberikan persembahan. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang belum sempat memberi ya Tuhan. Kiranya persembahan kami boleh dipakai untuk pekerjaan-Mu di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati juga setiap pengelola keuangan ini. Kau berikan hikmat marifat daripada-Mu ya Tuhan, sehingga persembahan ini boleh maksimal untuk pekerjaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Tuhan berkati setiap persembahan Bapak Ibu Saudara, dan sebentar kita akan melihat pengumuman sepekan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari di dalam Kristus. Berikut kami sampaikan info Bethlehem sepekan. Mari kita saksikan bersama-sama. Ibadah raya hari Minggu 6 Maret
ibadah pukul 7 pagi, pukul 9 pagi, dan pukul 11 siang. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Pendeta James Tony Aritonang. Seluruh ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Praise and worship semua ibadah akan dilayani oleh worship leader Ismayani. Pendaftaran ibadah bisa daftar melalui grup WhatsApp gereja yang sudah ada. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak di usia sekolah minggu, mari ajak anak Anda untuk mengikuti ibadah virtual sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 9.30. Ayo anak-anak bergembira dan memuji Tuhan bersama. Shalom para wanita Allah. Kami mengajak Anda semua untuk dapat mengikuti ibadah virtual GPI Bethlehem Grand Poris yang akan diadakan pada setiap hari Jumat pukul 7 malam. Mari bertemu bersama di dalam Kristus. Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus. Kami mengajak kepada seluruh jemaat, penata layan, dan pengurus komisi untuk ikut berpuasa setiap hari Jumat. Mari kita bertekun dan setia kepada Tuhan. Selanjutnya kami sampaikan info komsel gereja. Mari Bapak Ibu semua bergabung bersama kami dalam ibadah komsel virtual dan kita bertemu bersama di dalam Yesus Kristus Tuhan. Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus. Kami informasikan bahwa waktu untuk persembahan awal tahun berakhir di minggu ketiga bulan Maret 2022. Mari muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Tuhan Yesus memberkati. Berikut info persepuluhan GPI Bethlehem Grand Polis. Bagi Bapak Ibu, saudara dan saudari yang memberi persepuluhan via transfer dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar ini. Demikianlah info Bethlehem sepekan. Sehat selalu untuk kita semua. Dukung terus program gereja kita. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Yang terakhir, bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini, boleh lambaikan tangannya. Yang baru pertama kali hadir, oh puji Tuhan, ada satu jiwa baru. Selamat datang di tempat ini Pak, selamat beribadah bersama dengan kami. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk jiwa baru yang Tuhan sudah tambahkan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati jiwa baru ini Tuhan. Bila belum ada tempat untuk beribadah, biarlah boleh beribadah bersama dengan kami, memuji, memuliakan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan berkati setiap pekerjaan, apapun yang dilakukan, Tuhan turut campur tangan. Terima kasih Bapa. Dan kami siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Kami siapkan hati kami untuk kami mencari wajah-Mu Bapa. Dan setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu. Haleluya Yesus. Kau bukan Tuhan yang
Sungguh dahsyat, sungguh luar biasa, kami menyembah-Mu. Haleluya. Inilah pengakuan kami Tuhan, Engkaulah menara kami yang teguh, menara yang kuat. Kepadamu-lah, hanya kepadamu-lah Tuhan, tempat kami bersandar, kami memohon Tuhan. Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami, Juru Selamat kami, Penguasa tunggal kehidupan kami. Kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Segala pujian, penyembahan, dan pengagungan telah kami naikkan bagi Tuhan. Bahkan kami membawa persembahan yang kami berikan dengan sukacita. Biarlah semuanya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Saat ini kami mau dengar suara Tuhan. Berbicaralah Engkau bagi kami, sebab sesungguhnya kami adalah hamba-Mu. Jadilah kepada kami sesuai dengan kehendak-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu yang maha kudus, sebab hamba hanya seonggok daging yang lemah yang tidak punya kemampuan apa-apa. Tetapi oleh pengurapan kuasa dari tempat yang maha tinggi, menjadikan hamba menjadi alat-Mu yang efektif di tangan Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan. Berfirmanlah, dan jadikan kami bukan saja pendengar, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan bersama dengan saya, amin. Tepuk tangan dulu yang meriah bagi Yesus Tuhan. Belum duduk. Berikan dulu dong shalom-Mu buat kanan kiri, depan belakang. Amin. Haleluya. Kita sekali lagi beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Terima kasih buat Bapak Gembala, Pak James dan Bu Hakim yang sudah memberikan kepercayaan kembali kepada saya untuk boleh menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Baik, kita masih berbicara di dalam tema besar bulan ini tentang berdoa dan bekerja. Kita akan buka Alkitab kita. Yang bawa Alkitab, buka Alkitab sucinya. Yang bawa Alkitab di handphonenya, buka handphone sucinya. Oh, handphone juga harus suci ya, amin. Ya, coba istrinya periksa handphone suaminya. Kalau saya sama istri tidak ada rahasia. Kami sudah tahu kuncinya itu kode patronnya, polanya itu kita sudah sama-sama tahu ya. Istri saya bisa buka handphone saya bisa dibuka istri saya. Nggak ada rahasia di antara kita. Betul Pak ya? Awas mangga ngomong ya. Oke, baik, kita lihat kebenaran firman Tuhan. Berdoa dan bekerja. Kita akan sama-sama lihat dalam Keluaran pasal 17. Kita akan baca ayat 8 sampai 13. Keluaran 17 ayat 8 sampai 13. Yang siap membaca firman Tuhan katakan cihuy. Haleluya. Baik. Silakan, next. Oh ini. Sorry. Maaf. Baik, kita akan baca bersama-sama. Saudara simak baik-baik. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Ayat 11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lainnya, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedangnya.
Saudaraku, hari ini kita mau belajar dari satu kisah di mana ketika dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, mereka berjalan dan satu kali mereka harus menghadapi bangsa Amalek atau orang-orang Amalek, dan mereka harus berperang di sana. Maka di sana Musa berkata bahwa Yosua, abdinya, hambanya yang setia kepada Musa, disuruh memimpin untuk berperang, maju berperang. Sedangkan Yosua, Harun, dan Hur itu naik ke puncak bukit. Dia katakan, aku akan mengangkat tongkat Allah. Ya, dan mereka naik ke puncak bukit. Maka terjadilah perang antara Yosua dengan bangsa Israel bersama-sama dengan bangsa Israel berperang melawan dengan orang-orang Amalek. Yang uniknya di sini adalah tak kala ketika Musa mengangkat tangannya, maka orang-orang Israel yang berperang itu mampu mengalahkan, mampu mendesak orang-orang Amalek, sehingga orang Amalek itu dikalahkan. Tetapi terbalik, ketika Musa kelelahan, tangannya mulai sakit, tangannya mulai penat, Musa mulai menurunkan tangannya, maka terjadilah terbalik, yaitu orang-orang Israel terdesak kalah. Jadi mau tidak mau, Musa harus terus-menerus mengangkat tangannya. Syukurlah di situ ada Harun dan Hur yang ada bersama-sama dengan Musa. Maka mereka berdua mencari akal bagaimana caranya agar tangan Musa tetap terangkat. Maka Musa dinaikkan, duduk di atas batu besar. Lalu Hur menopang dan Harun menopang di sisi yang lainnya. Tangannya kedua-duanya dipegang oleh Harun dan satunya oleh Hur. Sampai matahari terbenam, Alkitab katakan, tangannya Musa tidak terturun. Tidak turun. Maka menanglah Yosua bersama-sama dengan Israel melawan bangsa Amalek. So hari ini kita mau belajar, saudaraku, dari kisah ini bagaimana kita bisa menjadi orang-orang Kristen yang berhasil, yang sukses dalam pekerjaan kita. Mari kita lihat bersama-sama, saudaraku. Apa kunci keberhasilan kita di dalam bekerja? Mari kita perhatikan bersama-sama. Keluaran pasal 17 ayat yang 9. Ayat yang baru saja kita baca. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Perhatikan baik-baik. Kunci yang pertama yang saya perhatikan bagaimana kita bisa menang atau kita bisa berhasil di dalam pekerjaan kita. Lakukanlah bagian kita dan serahkan kepada Tuhan apa yang menjadi bagian Tuhan. Amin. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Saudaraku, saya mau katakan begini. Jangan jadi orang Kristen yang termotivasi hanya berpikir bahwa oh, kita sebagai orang harus beriman dalam Tuhan. Kita berdoa tanpa kita mengambil bagian kita. Tanpa kita memahami ada bagian-bagian porsi yang seharusnya memang dikerjakan oleh kita sebagai orang percaya. Amin. Bapak-bapak, Anda jangan pernah bermimpi depositomu akan bertambah, rekeningmu, uangmu di dalam rekeningmu akan bertambah kalau engkau hanya setiap hari ngopi-ngopi di warung kopi. Amin. Hai anak-anak muda yang sekolah, yang kuliah, Anda jangan pernah bermimpi nilai-nilai Anda akan menjadi baik, Anda menjadi cum laude, lulusan terbaik, kalau Anda tidak pernah belajar. Amin. So perhatikan baik-baik. Lakukan bagian kita. Apa yang menjadi porsinya kita, lakukan. Itu adalah bagiannya kita. Dan sisanya serahkan kepada Tuhan. Dan ketika bangsa Israel mau berperang melawan orang Amalek, bisa nggak kalau kita tanya, Tuhan berikan aja lah angin puyuh, tiup, itu orang-orang Amalek langsung terbang semua, mati semuanya. Bisa nggak? Bisa. Kenapa enggak? Tuhan Maha Kuasa. Ya, bahkan ketika orang Israel membuat satu yang membuat Allah murka, ya, tak kala ketika Bani Korah berontak, Tuhan tinggal buat itu tanah terbelah jadi dua. Semua orang
yang kumpul bersama dengan Bani Korah yang berontak itu masuk ke dalam retakan tanah itu, pecahan tanah itu, mati terkubur, tanah tertutup lagi. Gampang. Kalau Tuhan mau, bisa saja Tuhan buat tanah itu terbelah, langsung semua bangsa Amalek masuk ke dalam tanah, mati terkubur. Kenapa tidak? Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan perintahkan kepada Musa, suruh Yosua maju berperang bersama dengan bangsa Israel, berperang melawan bangsa Amalek. Artinya apa, saudaraku? Artinya Tuhan gak mau hanya kita berpikir bahwa porsinya kita tidak kita kerjakan. Tuhan tidak mau bagian-bagian apa yang seharusnya kita lakukan, kita tidak lakukan. Seolah-olah hanya dengan doa, maka uang itu jatuh dari surga di depan kita. Haleluya. Tuhan bisa saja loh ya, banyak kesaksian ya, bahwa ketika dia berdoa sudah dalam keadaan genting, tiba-tiba ada tamu yang mengetuk pintu membawa berkat. Oh, bisa. Itu kejadian memang betul. Dan saya aminkan itu. Tapi dengar baik-baik, Tuhan juga mau ada porsi, ada bagian kita untuk kita kerjakan. Dan sisanya, apa yang kita tidak mampu lakukan, apa yang menjadi bagiannya Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan. So, hari ini dengar baik-baik. Harus ada keseimbangan antara berdoa dengan bekerja. Mukjizat dan kuasa Tuhan tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak mengerjakan bagian kita. Amin. Pertolongan Tuhan, mukjizat Tuhan akan terjadi saat kita mau bekerja sama dengan Tuhan. Kita lakukan apa yang menjadi bagiannya kita, dan biar Tuhan melakukan bagiannya Tuhan. Karena kita nggak mampu, saudaraku. Jangan pernah berpikir bahwa kita harus melakukan bagiannya Tuhan. Karena kita nggak mampu. Kita ini siapa? Kita nggak mampu untuk melakukan itu. Kerjakan bagian kita, ya, dan serahkan bagian Tuhan, karena kita tidak mampu untuk mengerjakan bagian itu. Saya juga perhatikan, saudaraku, apa sih yang menjadi bagiannya kita untuk kita lakukan di dalam hubungan dengan pekerjaannya kita. Dengar baik-baik. Bagian kita yang pertama, Tuhan mau kita taat seturut akan firman Tuhan. Katakan bersama dengan saya, taat. 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 Kita baca sama-sama ya, dengan suara yang keras. Ya, karena ini sudah mulai gemuruh hujan, gitu. Sudah mulai sejuk-sejuk, lama-lama Anda tertunduk dan tidurlah Anda, ya. Oke, saya percaya kita semua bisa membacanya. Lukas pasal kelima ayat kelima. Kita baca. Bisa dibantu? Kita baca sama-sama ya. Lukas 5 ayat kelima. Simon menjawab, 2-3. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saudara tahu cerita ini? Ini kisahnya tadi pagi juga Pak Gembala sudah sampaikan, saudaraku, di mana semalam-malaman si Petrus, Simon Petrus ini seorang nelayan yang kawakan, nelayan yang jago, nelayan yang sudah pengalaman. Bahkan Danau Galilea, Danau Genesaret itu sudah dikuasai. Saya bisa bayangkan kalau nelayan-nelayan yang sudah biasa main di area itu, maka dia tahu pada bulan segini, tanggal segini, maka ikan akan banyak di area ini. Nggak usah pergi ke area itu, karena kalau ke area itu pasti ikan yang nggak ada. Saya yakin, nelayan-nelayan kawakan, mereka sudah paham itu. Tetapi yang uniknya, Petrus, orang yang sudah kawakan sebagai nelayan, malam itu tidak menghasilkan apa-apa. Semalam-malaman tidak menghasilkan apa-apa. Lalu tiba-tiba pagi-paginya, Yesus dengan kasih menyapa mereka. Ada bagaimana istilahnya dari hasil tangkapan mereka. Mereka bilang semalam-malaman kami tidak mendapatkan apa-apa. Yesus itu rabuni. Yesus itu guru. Yesus itu bukannya nelayan. Orang yang awam terhadap nelayan, terhadap menangkap ikan. Yesus nggak ngerti tentang menangkap ikan. Tiba-tiba dia nyuruh, tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Saudaraku, saya mulai berpikir, saudaraku, kalau saya jadi Petrus, udah capek, udah lelah,
batin juga capek, betul nggak? Stres. Semalam-malaman kerja nggak dapat apa-apa, nihil, stres. Tiba-tiba ada orang yang nggak punya pengalaman, maaf, saya katakan anak kemarin sore, yang nggak ngerti apa-apa dalam hal pekerjaan saya, tiba-tiba dia ngasih saran untuk saya melakukan sesuatu. Saya pikir adalah logik jika Petrus saat itu menolak. Betul? Memungkinkan sekali kalau Petrus nggak mau melakukan apa yang Yesus suruh. Tapi apa yang terjadi? Justru sebaliknya. Petrus katakan, Guru, karena engkau menyuruhnya. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Maka Petrus menebarkan jala di sebelah kanan. Ya, penafsir banyak yang menyatakan kenapa sebelah kanan. Katanya kalau menebar jala di sebelah kiri, berarti kekuatannya menggunakan tangan kanan, gitu, nyebarnya ke kiri, betul? Kalau ke kanan berarti menyebarnya pakai tangan kiri. Tapi Alkitab tidak mencatat bahwa murid Yesus itu ada yang kidal. Berarti artinya murid Yesus nggak ada yang kidal, tapi disuruh kekuatannya menggunakan tangan kiri untuk menebar ke kanan. Nah, ini tafsiran saudaraku ya, sah-sah aja dalam tafsir. Artinya apa? Murid Yesus suruh mengandalkan kekuatan Tuhan. Sah-sah aja ya. Tuhan menyuruh menebarkan di sebelah kanan. Dan poinnya, Petrus mau taat. Petrus mau seturut dengan firman Tuhan. Dan apa yang dia hasilkan? Ikan yang besar-besar Petrus tangkap. So hari ini dengar baik-baik, menjadi bagian kita adalah taat dan seturut firman Tuhan. Yang kedua, perbesar kapasitas dan perkuat karakter kita. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Yesaya 54 ayat 2, 2, 3. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tempat kediamanmu. Jangan menghemat. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Perhatikan baik-baik. Berbicara tentang melapangkan dan membentangkan kemah, itu berbicara tentang memperbesar kapasitasmu. Artinya apa? Perbesar kemampuanmu, perbesar kemampuan kebisaanmu, keterampilanmu, keahlianmu. Perbesar itu. Hari-hari ini sudah dikatakan sudah generasi 4.0. Gitu? Semua bisnis sudah unicorn. Ya, dan union ya, union membawang. Unicorn, ya toh? Unicorn. Artinya apa? Sudah menggunakan teknologi semua serba gadget, ya toh? Bahasa Inggrisnya sudah was-was, bukan cuma no, yes, bukan cuma itu, saudaraku. Menjadi pertanyaannya, seberapa besar kapasitasmu? Saya mau ngomong, saudaraku, hari-hari ini bukan lowongan pekerjaan sedikit. Lowongan pekerjaan banyak. Yuk, mau lihat? Betul, setuju Bu? Mungkin di tempat Ibu juga saat-saat ini sedang merekrut lagi ya. Karena kami itu banyak lowongan. Tapi menjadi pertanyaannya, ada nggak orang-orang yang berkapasitas cocok menduduki jabatan itu? So, dengar baik-baik. Jangan salahkan Tuhan kalau kamu tidak punya kapasitas. Anak-anak muda, dengar baik-baik. Saya bukan nakut-nakutin kamu, karena saya hidup di 2 abad yang berbeda. Tuhan izinkan saya hidup di akhir abad 20, dan saat ini saya sudah mulai menginjak di awal abad 21. Tak kalah ketika kami hidup di akhir abad 20, maka nggak aneh kalau papa saya bilang, kipas angin rusak, tolong servisin. Betul? Tapi kalau hari ini ada yang ngomong, kipas angin rusak dan tolong diservisin, aneh nggak? Karena harga servis dengan harga kipas angin baru, mahalan servis, atau sama saja. Betul? Kalau dulu, semua orang akan suruh servis kipas angin rusak. Kalau zaman sekarang, udahlah beli baru aja. Betul? Ini kenyataan loh, saudara. Ini kenyataan loh. Ya, dulu ketika
ketika kita mau berkomunikasi dengan orang, itu sulitnya bukan main. Maka pos dan giro itu masih laku, ya, dengan mengirimkan surat. Zaman sekarang semua serba di tangan. Hari ini saya hubungan dengan orang-orang yang ada di luar negeri hanya by WhatsApp phone. Siapapun saya bisa hubungi. Free dengan paket data saya. Betul? Kalau dulu orang mau bicara ke luar negeri, berapa mahal? Saya nggak tahu loh 30 tahun yang akan datang gimana teknologi kemajuannya. So, Anda siap anak-anak muda menuju ke sana? Kalau kami mah udah pensiun. Ya tak? Anak-anak muda harus perbesar kapasitas. Anak muda, amin? Siap? Perbesar kapasitasmu. Anda pasti lebih memahami, mengerti semua itu, ya. Tetapi bukan hanya kapasitasnya diperbesar, terampilnya, pinternya, hebatnya. Bukan itu aja. Dengar baik-baik, Anda perlu memancangkan kokoh-kokoh patok-patokmu. Artinya apa? Perkuat karaktermu. Ada orang yang bilang, khususnya dalam pria-pria sejati dinyatakan, dengan karisma, dengan ketampanan, kecantikan, Anda mampu mencapai puncak. Tapi dengar baik-baik, hanya orang-orang yang memiliki karakter yang baik, dia bisa mampu mempertahankan dirinya di atas. Yang mengerti katakan amin. Amin. Bahkan Martin Luther menyatakan, kalau ada orang yang kehilangan kekayaannya, sesungguhnya dia tidak kehilangan apa-apa. Kalau ada orang yang kehilangan kesehatan, baru dia mengalami kehilangan sesuatu. Tapi kalau ada orang yang kehilangan karakter, maka dia kehilangan segala-galanya dalam hidup ini. Yang mengerti katakan amin. Amin. Maka milikilah karakter yang baik. Ini bagian kita, saudaraku. Ini porsinya kita. Taat firman Tuhan. Yang kedua, perbesar kapasitas dan perkuat itu karakternya. Orang-orang yang memiliki karakter yang baik itu mampu akan memperoleh keberhasilan dan kesuksesan dalam hidup. Amin. Dan yang ketiga, yaitu bekerja dengan integritas. Kita baca ya sama-sama ya. 2, 3. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan tulus hati karena takut akan Tuhan. Sekali lagi, Kolose pasal yang ketiga ayat 23. 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kerja dengan integritas. Apa artinya integritas? Integritas bisa bicara tentang kejujuran. Integritas itu artinya sama. Apa yang kau ucapkan, apa yang ada dalam pikiranmu, dan apa yang kau perbuat. Itu namanya integritas. Bekerja dengan integritas. Itu bagian-bagian kita yang harus kita kerjakan, saudara. Itu bagian-bagian yang harus kita kerjakan. Jangan semuanya kita berpikir sebagai orang Kristen cukup hanya dengan berdoa, maka everything is fine, maka Tuhan akan menyediakan segala-galanya. Tidak. Anda baca kita baik-baik, Anda belajar baik-baik. Dan hari-hari ini banyak sekali, saya boleh katakan ajaran-ajaran yang mulai mengarah kepada bid'ah, mulai mengajarkan hal-hal yang salah. Kenapa? Karena banyak sekali anak-anak muda zaman sekarang diajar bahwa hanya bertekunlah dalam iman, berdoalah sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menyatakan mujizat. Tapi tidak berbicara, hai, engkau harus belajar hidup dengan integritas. Halo bapak-bapak, ibu-ibu, apakah setiap rupiah yang ada dalam dompetmu, kalau engkau memiliki dolar dalam depositomu, apakah itu engkau dapatkan dengan hasil yang jujur? Amin. Halo anak-anak muda yang sekolah, yang kuliah, apakah setiap nilai-nilai yang engkau peroleh di dalam laporan hasil semesteranmu, dalam rapotmu,
itu engkau dapatkan dengan hasil yang jujur? Amin. Yang jawab bukan bapak-bapak, malah yang bapak-bapak. Oh, itu sekolah ya. Mantap. Oh iya dong, jemaat GBI Bethlehem dan Polis. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Amin. Miliki integritas di dalam bekerja. Baru bagian X yang kita nggak bisa jamah, yang kita nggak pernah tahu, yang bagian yang kita tidak pernah mengerti, itu kita serahkan kepada Tuhan. Jangan buru-buru kita langsung minta faktor X itu semua nempel ke kita. Ya toh? Anda pernah akan lihat kan, ada yang udah hitam, kecil, kurus, krempeng, hidup lagi. Tapi sukses, kaya raya. Kalau Anda nggak percaya, saya ini kan bergelimpang ikut main ya dalam dunia marketing, marketplace, ketemulah dengan para YouTuber. Aduh Tuhan, maaf ya Pak, maaf. Para YouTuber, maaf. Saya begitu kenalan. Halo bos, halo. Dia sebutkan namanya, gitu. Dalam hati, saya lihat di ujung kaki, ujung kepala. Ya Tuhan, model begini, minta kontraknya miliaran sama saya. Serius, saudaraku, serius. Itu YouTuber tau gak? Kerja cuman hanya masukin ke Instastory. Instastory Anda tahu yang hanya cuman beberapa detik, lalu kemudian diupload di Instastory-nya dia, hanya durasi 1 kali 24 jam. Dia minta 20 juta. Wow. Minta bikin konten di YouTube dia, maka hitungannya sudah minimal 150 juta. Anda kontrak 1 tahun, minimal 1,5 M. Tapi saudaraku, saya ingat sekali ada satu merek sendal yang gak terkenal. Dia cuma iseng doang, begini doang. Ih, sendal gue lucu ya, begitu doang. Berapa detik? Sendal gue lucu ya, mereknya apa gitu ya. Itu sendal langsung laku. Saya cuma bilang, itu anugerah Tuhan buat dia. Benar, saudara. Anugerah Tuhan buat dia, faktor X, saudara. Jadi jangan iri, saudaraku. Dan jangan buru-buru Anda minta faktor X itu nempel pada diri Anda. Apa bagian yang kita bisa lakukan? Lakukan. Dan Anda nggak tahu kan, ternyata perjuangannya si orang ini bisa sampai sesukses itu. Ternyata dari dulu, sebelum mereka jadi YouTuber yang terkenal seperti sekarang ini, mereka sudah berjuang jadi blogger-blogger di internet dengan bersusah payah. Perjuangan mereka panjang dan lebar. Kita nggak pernah tahu, cuma kita lihat kesuksesan sekarang ini, betul? Jadi jangan buru-buru minta faktor X itu langsung melekat pada diri kita. Bahkan saya perhatikan lagi, saudaraku, ya, mengambil bagian-bagian kita. Ternyata di dalam perang ini ada bagian Yosua, ada bagiannya Musa. So hari ini dengar baik-baik, Anda juga harus mengerti porsimu di mana. Ya, jangan sirik sama orang yang mengambil bagian di porsi yang Tuhan sudah tentukan. Ambillah bagian yang memang porsimu. Yosua nggak pernah berkata, enak aja Musa sama Harun sama Hur naik ke atas gunung, kita yang disuruh baku hantam, adu nyawa. Nggak ada ngomongan begitu. Nggak ada bicara seperti itu. Yosua siap maju bertempur, mengambil porsi bagiannya. Sedangkan Musa mengambil porsi bagiannya. Dan Tuhan memberkati mengambil porsi bagiannya. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Baik. Jangan cepat aja. Next. Yang kedua, kita akan baca bersama-sama Keluaran 17 ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama. 2, 3. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Yang kedua, saya perhatikan bagaimana kunci kita untuk berhasil di dalam bekerja adalah mengandalkan Tuhan. Katakan bersama dengan saya, mengandalkan Tuhan. Lebih keras, mengandalkan Tuhan. Musa mengangkat tangan, maka Tuhan yang turun tangan.
Tak kalah ketika Musa mengangkat tangan, Tuhan turun tangan untuk bekerja. Mengangkat tangan itu berbicara tentang adanya penyerahan total. Mengangkat tangan kita berserah penuh, sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Merasa tidak mampu kalau tanpa Tuhan. Makanya saya ajak saudaraku, tak kalah ketika engkau bangun tidur, ketika engkau memelekkan matamu, pernah nggak ada terbesit dalam hatimu, Tuhan, aku perlu engkau. Itu harus, saudaraku. Tak kalah ketika kita bangun tidur, saudaraku, apakah saudara nggak pernah berpikir, saya masih bisa bangun dari tempat tidur, itu sebuah anugerah. Saya pernah merasakan loh, bangun tidur nggak bisa bangun dari ranjang saya. Itu menderita sekali. Nggak tahu kenapa itu. Tiba-tiba urat saya terjepit, membengkak, dan sangat sakit. Maaf, dari ujung pinggang buah pantat saya itu sampai ke ujung kaki, itu rasanya seperti dijepit. Sakitnya bukan main, gak mampu untuk berdiri. Dan pernahkah Anda berpikir bahwa saya gak berani melangkah untuk berjalan hari ini tanpa Tuhan? Amin. Saudara mau melakukan itu, amin? Merasa tidak mampu tanpa Tuhan. Berbicara tentang mengandalkan Tuhan, tak kalah ketika kita mengangkat dengan kita berkata mengandalkan Tuhan, bergantung sama Tuhan. Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Bahkan melibatkan Tuhan. Tadi pagi firman Tuhan berbicara tentang melibatkan Tuhan. Bahkan minta Tuhan untuk turun tangan, untuk ikut campur tangan, bekerja di dalam setiap pekerjaan kita. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Yuk kita baca sama-sama Yeremia 17 ayat 5 sampai yang ke-6. Yeremia pasal 17 ayat ke-5 sampai ke-6. Saya minta kaum wanita baca ayat ke-5. 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah Orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. pria. Ayat 6, 2, 3. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia akan mengalami datangnya keadaan. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Tuhan katakan apa? Kalau orang mengandalkan kekuatannya sendiri, kalau orang mengandalkan dirinya sendiri. Yang kedua, mengandalkan orang lain. Pamanmu, omu, jenderal, omu, konglomerat, bapakmu, ya, presiden. Ya, mengandalkan kekuatan orang lain, bahkan hatinya menjauh daripada Tuhan. Kata firman Tuhan apa? Terkutuk. Yang mengerti katakan amin. Amin. Terkutuk, keadaannya seperti ayat ke-6. Tidak mengalami keadaan baik. Tetapi syukur. Kita baca ya. Kaum wanita ayat ke-7. 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Pria 8, 2, 3. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Sebaliknya, kalau orang yang mengandalkan Tuhan diberkati. Saudara mau terkutuk atau terberkati? Amin. Saudara mau diberkati? Amin. Mengandalkan Tuhan. Katakan kanan kirinya, mengandalkan Tuhan. Amin. Mau mengandalkan Tuhan, maka diberkatilah hidup. Kita akan mengalami masa-masa yang tetap daun kita hijau, walaupun panas terik, berbicara tentang himpitan hidup, sesuatu tekanan hidup, tetapi kita tetap hijau, tidak mengalami tahun kering, bahkan kita tetap akan menghasilkan buah kita terus menerus. Amin. Saudara mau andalkan Tuhan di dalam pekerjaan. Yang ketiga, yang terakhir,
Haleluya. Kata dosen saya harus digentak supaya mujizat terjadi. Kita baca sama-sama ya. Keluaran 17 ayat 12. 2, 3. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari Yang ketiga, bagaimana kunci kita mau berhasil di dalam pekerjaan kita adalah kita membutuhkan dukungan orang lain. Membutuhkan dukungan orang lain. Saya percaya saudaraku, tak kalah ketika itu, kalau misalnya, semisalnya Musa naik ke atas gunung itu tanpa yaitu Hur dan Harun, maka saya bisa yakinkan bangsa Israel akan kalah pada saat itu. Karena Musa nggak kuat, semalam-malaman, sehari-harian dia harus ngangkat kedua tangannya. Pasti sakit dan penat. Dia harus banyak turunkan tangannya. Dan ketika Musa turunkan tangannya, posisi Israel selalu terdesak kalah dari bangsa Amalek. Tapi syukur saat itu Musa naik ke atas bukit, itu didampingin sama Harun dan Hur. Mereka berdualah yang menopang tangannya Musa sampai tidak bergerak semalam-malaman. Hari ini dengar firman Tuhan, Anda akan menjadi orang berhasil tak kala Anda mendapat dukungan-dukungan dari orang lain. Amin. Anda perlu dukungan orang lain. Maka jangan sombong, jangan jadi orang yang eksklusif. Jangan jadi orang-orang yang selalu mengkhususkan diri hanya pada diri tertentu, dengan golongan tertentu atau suku tertentu. Jangan. Karena kita perlu orang lain. Amin. Bahkan saya mau ingatkan saudaraku, saya mau ingatkan dengan tegas, yang paling terutama yang akan support dalam diri Anda, dalam kehidupan Anda, dalam pekerjaan Anda, adalah keluarga kita. Amin. Suamimu, istrimu, bahkan saya mau katakan yang paling pertama dukung pekerjaan kita. Siapa? Orang tua kita. Tapi berapa banyak kita menyadari, kita tahu berterima kasih sama papa mama kita. Ya, hari ini entah bagaimana, saya harus ngaku jujur nih, saya semalam-malaman sudah buat materi, bahkan sudah 1 minggu saya bergumul tentang satu materi yang saya mau sampaikan. Hanya dalam hitungan beberapa jam Tuhan berbicara, sampaikan materi ini. Maka tadi saya pulang, nggak banyak ngomong, saya pulang dari gereja, saya langsung siapin materi ini. Hanya 2 jam, saudara. Saya nggak tahu apa yang Tuhan mau bicara. Tapi dengar baik-baik. Anak-anak muda, ketika engkau merintis pekerjaan, orang tuamu itu yang paling pertama dukung engkau. Adakah engkau ingat sama orang tuamu? Tak kala ketika engkau nggak usah ngomong berhasil sukses sebagai orang kaya deh. Ketika engkau punya penghasilan gaji tiap bulanmu, ada nggak ingat sama orang tua? Terus ngomong tegas loh. Halo para menantu-menantu, ingat nggak sama mertuamu? Anak-anak, ingat nggak sama orang tuamu? Saya suka sedih saudaraku, kalau melihat ada orang tua yang kehidupannya sudah dalam masa dia yang lanjut, masa pensiun dia, tapi dia harus bekerja untuk menafkahi diri dia sendiri. Tolong buka nats firman Tuhan 1 Timotius 5 ayat keempat. 1 Timotius 5 ayat keempat. Ya, biar saudara juga memahami. Ya, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaklah mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Lompat langsung ayat ke-8. 1 Timotius 5 ayat ke-8. 2, 3. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apabila seisi rumahnya
apalagi seisi rumahnya. Orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Amin. Dengan baik-baik orang tuamu, khususnya yang sudah lanjut dalam masa pensiun. Itulah orang-orang yang mendukung kita. Kalau di total biaya susu, waduh, biaya makan, biaya sekolah, biaya jajan, udah gak terhitung lah. Kasih sayang yang orang tua berikan kita dari kecil gak terhitung, saudaraku. Tapi tak kalah ketika dia sudah lanjut usia, dia sudah tidak bisa mencari. Apakah kita tahu berterima kasih kepada orang-orang yang telah memberi dukungan kepada kita? Belajar, amin, amin. Beri kepada orang tuamu, ya. Maka pernah ada orang yang memperbandingkan antara memberi persepuluhan dengan memberi kepada orang tua, ya. Ini juga disampaikan kepada Bapak Ketua Umum Gereja Bethel Indonesia, ya, Sinode, Bapak Ketua Umum Sinode GBI, ya, Badan Pengurus Harian GBI. Lalu Pak Dr. Rudi Adi Abraham menyatakan dua-duanya penting. Prioritaskan dua-duanya. Artinya maksudnya bahwa ketika engkau terima gaji, langsung sisihkan, jangan sisakan. Dan punya planning yang baik, mana bagian untuk Tuhan, mana bagian untuk keluarga. Kalau orang yang punya kemampuan manajemen keuangan yang baik, maka dia tidak akan pusing atau dia tidak akan memusingkan mana porsi yang harus didahulukan. Pasti dua-duanya akan terpenuhi. Dengan baik-baik hari ini, saya mau menekankan saudaraku, jadi anak tetap harus berbakti kepada orang, tapi juga dididik juga. Jadi jemaat juga harus mengerti, harus mengembalikan apa yang menjadi porsinya bagian untuk Tuhan. Ini harus, saudaraku. Ini harus. Saudara pikir saudara duduk di gereja, ya, dengan fasilitas AC yang begitu sejuk, ya, sampai-sampai Anda sampai mengayun-ngayunkan kepala begitu. Anda dengan penerangan yang baik, fasilitas musik yang enak didengar, begitu ya, pembicara yang ganteng dan keren ini, terima kasih. Anda pikir ini semua nggak pakai duit? Pakai duit, saudara. Amin. So berikan apa yang menjadi porsinya Tuhan. Ya, kita mau sukses pasti butuh dukungan orang lain. Amin. Oke, next. Yang pertama, oleh karena itu bangun relasi dengan banyak orang. Kita baca ya. Ini karena cukup panjang ya. Saudara simak baik-baik dari apa yang saya rangkumkan. Kisahnya pada saat itu adalah, ini Kejadian pasal 26 ayat 26 sampai ke 31. Ishak pada saat itu membuat perjanjian dengan Abimelek dari Gerar, raja orang Filistin, yang datang kepadanya. Dan saat itu dia datang itu bersama dengan teman-temannya, kepala pasukannya, ya. Dia datang kepada Ishak, lalu mereka saling membuat perjanjian untuk jangan saling mengganggu. Padahal kalau saudara baca pada ayat-ayat sebelumnya, maka saudara akan temui bahwa mereka berdua itu sengketa. Abimelek tidak menyukai Ishak, dan Ishak pun tidak suka kepada dia. Kenapa? Karena dia merampasi semuanya sumur-sumur yang digali oleh Abraham, dan itu ditutupi oleh orang-orang Israel. Tetapi pada hari itu, Alkitab menulis mereka berdua bersumpah-sumpah, mengadakan perjanjian untuk tidak saling mengganggu. Jadi begini loh, sekalipun kita ini ada pada orang yang kita nggak suka, saudaraku, jangan nyatakan itu menjadi musuh kita. Tetap bangun relasi, saudara. Satu musuh itu terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Jadi orang Kristen itu harus berhikmat, saudara. Amin. Bangun relasi, bangun hubungan dengan banyak orang. Ya. Yang kedua, membutuhkan dukungan dari orang lain. Ini juga berbicara tentang menjadi orang yang dapat dipercaya.
Perhatikan baik-baik. 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar. Siapa yang ngomong ini? Paulus. Kepada siapa? Kepada Timotius. Apa yang telah engkau dengar. Artinya apa yang Paulus telah sampaikan kepada Timotius. Timotius dengar daripada aku di depan banyak saksi. Percayakan itu juga kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap untuk mengajar orang lain. Ini disebut namanya multi-level marketing. Jadi Alkitab udah ngajarin multi-level marketing. Di mana itu? 2 Timotius 2 ayat 2. Paulus delegasikan ke Timotius. Timotius delegasikan kepada beberapa orang yang dapat dipercaya. Saudara bisa paham? Timotiusnya dulu bisa jadi orang yang dipercaya. Baru dari Timotius mempercayakan lagi pengajaran kepada orang-orang yang dapat dipercaya untuk mengajar. Maka pekerjaan Tuhan pada saat itu cepat berkembang, berhasil. Tak kala Timotius menjadi murid Paulus yang dapat dipercaya, menjadi anak rohani, ya, yang dapat dipercaya. Dan Paulus meminta Timotius juga mendelegasikan hal itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya oleh Timotius. Jadilah orang yang dapat dipercaya dalam membina hubungan. Satu kali saya berkesempatan duduk bareng dengan satu pengusaha yang cukup terkenal di Jakarta ini. Ya, waktu itu saya masih di karyawannya. Kalau saudara tahu PT Jaya, Kenari Jaya Prima, ya, menjual aksesoris kunci, ya, perlengkapan pintu dan jendela. Saya waktu itu duduk bareng semeja dengan Pak Hendra Syarifuddin. Pak Hendra Syarifuddin bercerita latar belakang kehidupan keluarganya yang begitu sangat miskin, sampai dia katakan dia 8 bersaudara, makan 2 telur dibagi 8. Bayangkan saudaraku, miskin luar biasa, ya. Tapi apa yang mereka lakukan? Kenapa mereka bisa menjadi orang yang sukses? Mereka menjadi pengusaha yang hebat. PT perusahaan mereka itu termasuk PT perusahaan yang menjadi leading di Indonesia, khususnya dalam perlengkapan pintu jendela. 2 hal ini: bangun hubungan relasi dengan orang lain dan dapat dipercaya. Ini kuncinya dari Pak Hendra Syarifuddin yang saya terima pada saat pembicaraan itu. Hari itu orang jual kunci-kunci semua harganya cuma 300 perak. Paling mahal-mahalnya 500 perak. Hari itu tiba-tiba ada orang dari Itali, sales dari Itali datang ke toko dia, bawa harga kunci bisa 1.500 sampai 3.000 rupiah. Satu set kunci. Nggak bisa dipercaya, apakah di Indonesia bisa laku dagang barang seperti ini? Tapi hari itu salesnya bilang, ya sudahlah, coba drop dulu barangnya. Dipercaya untuk memegang barang-barang itu. Bahkan dia bilang bukan hanya itu, kami itu toko yang kecil, toko yang sederhana, jadi ngambil barang dulu sama orang, ngutang dulu sama orang untuk ngambil barang, ya, ngutang dulu sama orang. Karena hubungan baik, saya bisa diberi tempo 1 bulan untuk baru bisa bayar. Sampai akhirnya orang jadi percaya karena bisa dipercaya. So, belajarlah untuk menjadi orang, membangun hubungan, banyak relasi dengan orang, dan jadilah orang-orang yang dapat dipercaya. Sekali lagi, bekerja dengan integritas. Pak Jim tadi pagi udah ngomong, ya dagang, timbangannya gimana? Timbangan lu, jangan mau cuan telur cuma 1 biji aja selisihnya. Aduh, timbangan diakal-akalin, ditambahin timah di bawahnya. Bilang kanan kirinya, saya kenal tuh yang kayak gitu. Amin. Dikasih hutang tempo 1 bulan, Taria datang lagi, salesnya datang lagi, Taria datang lagi. Sampai-sampai perusahaan saya kasih hutang itu sampai 90 hari.
Jujur, kalau perusahaan saya, tempat saya bekerja saat ini, itu bukan backbone-nya dari pabrik mobil. Udah bangkrut kapan tahu departemen yang saya pimpin. 90 hari, mana ada orang ngasih utang 90 hari. Itu pun masih bisa ngulur sampai setengah tahun. Ada yang 1 tahun. Ada yang sudah 3 tahun nggak bayar-bayar. Ada yang jadi kredit macet juga sudah. Sampai dilaporkan ke polisi juga udah ada. So, dengan baik-baik Anda bekerja, mau jadi sukses, jadilah orang yang bisa dipercaya. Bangun relasi. Amin. Sebagai kesimpulan, hari ini kita belajar bagaimana kuncinya kita berhasil di dalam bekerja. Yang pertama, lakukan bagian kita dan serahkan bagian Tuhan. Apa bagian kita? Bagian kita itu adalah taat seturut firman Tuhan. Perbesar kapasitas dan perkuat karakter. Bekerja dengan integritas. Yang kedua, kuncinya adalah mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, membutuhkan dukungan orang lain. Ingat, berterima kasihlah kepada orang-orang yang sudah mendukung engkau. Mendukung pekerjaan. Berterima kasih terutama kepada orang tuamu, ya. Yaitu dengan membangun relasi dengan banyak orang, jangan perbanyak musuh, ya, banyakin relasi dan menjadi orang yang dapat dipercaya. Amin. Amin. Saudaraku, jangan lupa juga dukungan itu juga bisa datangnya dari gereja. Amin. Kalau ada apa-apa carinya Pak Pendeta, carinya Ibu Gembala. Tapi kalau udah lagi seneng, Ibu Gembala nggak pernah diajak-ajak seneng. Amin. Amin. Bu Gembala curhat. Ingat dukungan gereja, saudaraku. Saya mau ngomong begini, saudaraku. Ini sedikit saja, saudaraku. Ya, saya jujur paling harus menasihati kepada jemaat-jemaat yang tipikal yang paling anti kalau ngelihat ada gembala, pendeta, hamba Tuhan yang diberkati. Itu jemaat matanya langsung silau. Melihat ibu gembala baru beli mobil baru, langsung. Tadinya Bu Gembala mau belinya Fortuner, udahlah belinya Avanza aja. Takut jemaat ngomongin. Oh, expander ya. Tadinya mau beli Pajero tuh. Ingat, saudaraku, ada orang-orang yang mendukung engkau. Kalau engkau mau berhasil, harusnya engkau senang kalau Bapak Ibu Gembala pun juga berhasil. Amin. Saya harus ajarkan begini, saudaraku. Kalau engkau bekerja, engkau masih pengen punya penghasilan yang terus bertambah. Saya nggak pernah janjian sama Bapak Gembala ya, sama Ibu Gembala nggak pernah. Tapi harus saya tanamkan nilai ini kepada jemaat. Ya. Betul nggak? Anda mau gaji Anda terus bertambah? Tiap tahun ada kenaikan. Tapi kenapa ketika Bapak Gembala punya penghasilan naik, pengurus langsung? Saya harus adil, saudaraku. Jadi begini, kalau ada seorang gembala, siapapun itu gembalanya, ya bukan hanya gembala tempat ini, ya. Ketika dia mulai merintis, dia mulai bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Dengan jemaat hanya 10, 15 orang, 20 orang dia layani dengan setia. Tak kalah 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, dia mampu mengembangkan pengembalanya sampai jadi ratusan orang. Pertanyaan saya, adil nggak kalau PK-nya tetap sama buat dia? Ya, enggak lah. Betul? Justru karena keberhasilan, kesuksesan dia, artinya kan jemaatnya bertambah. Artinya kan dia getol cari jiwa-jiwa baru. Ya, bukan mindahin jemaat orang sih. Getol kan cari jiwa-jiwa baru. Paling tidak, dia memberikan nilai-nilai yang baik buat jemaatnya, sehingga jemaat tertarik untuk datang ke gereja dia, untuk beribadah kepada dia. Seharusnya kalau kita diberkati, kita mau juga jadi berkat buat orang lain. Ingat sama orang yang telah membantu kita, mendukung kita. Bapak Ibu Gembala kita mendukung kita. Jadi jangan silau, saudaraku, ketika Bapak Ibu Gembala diberkati,
Kita jadi orang-orang yang jadi sirik. Gak boleh Bapak Gembala punya mobil baru, punya rumah bagus, punya rumah 1 jadi tambah 2 gitu. Hati-hati saudaraku, hati-hati. Kalau Anda mau diberkati, kita juga harus memberkati Bapak Ibu Gembala. Justru sebaliknya, tunjukkan. Jangan jadi orang Kristen sekedar hanya jadi orang percaya, tapi dah jadi orang Kristen yang mau memberkati orang lain. Yang mau katakan amin. Amin. Biar kita tahu berterima kasih kepada orang-orang yang telah mendukung kita. Berterima kasih sama orang tua kita, papa mama kita. Bahkan Alkitab dengan tegas katakan apa? Kalau ada anak yang gak mau memberi dukungan finansial kepada orang tuanya untuk makan minum orang tuanya, pakai orang tuanya, dikatakan lebih buruk dari orang yang tidak percaya. Amin. So hari ini kita belajar tentang kunci-kunci keberhasilan. Tuhan Yesus memberkati. Kita beri tepuk tangan buat firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kami undang bersamamu Bapa, ku lewati semua. Dalam 1 bulan ini kita telah diajar tentang berdoa dan bekerja. Siang hari ini kita belajar untuk bagaimana caranya kita berhasil dalam bekerja. Kunci keberhasilan dalam kita bekerja, lakukan bagian kita dan serahkan bagian yang bagiannya Tuhan. Bagian kita ada Tuhan mau kita taat, kita seturut firman Tuhan. Perbesar kapasitasmu, perkuat karaktermu, bekerja dengan kejujuran, dengan integritas. Bahkan yang kedua yang Tuhan mau, kunci keberhasilan dalam engkau bekerja, andalkan Tuhan. Maka diberkatilah engkau ketika engkau mengandalkan Tuhan. Engkau akan terus menghasilkan buah walaupun di masa-masa sukar. Andalkan Tuhan. Bahkan yang ketiga, Tuhan mau kita menyadari kita membutuhkan dukungan orang lain. Bangun relasi dengan banyak orang. Menjadi orang yang dapat dipercaya. Bahkan orang yang tahu berterima kasih kepada orang-orang yang telah mendukung kita.
itu orang tuamu, itu papa mamamu, itu mertuamu, itu kakakmu, itu adikmu, itu keluargamu yang mendukung engkau, bahkan itu istrimu yang mendukung engkau, itu suamimu yang mendukung engkau. Berterima kasihlah, peliharakan kehidupan mereka, orang-orang tua yang sudah lanjut usia. Bahkan tahu berterima kasih kepada Tuhan melalui hambanya, melalui gembalamu, melalui pendetamu, orang-orang yang telah mendukung engkau dalam doa. Setiap waktu gembalamu berdoa buat engkau, berterima kasihlah kepada gembalamu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Bersamamu Bapa, kami serahkan kepada Pak Jan. Lewati semua perkenanmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah. Sekali lagi katakan sama-sama dengan segenap hatimu, katakan pada Tuhan, haleluya. Bersamamu Bapa, melewati semua perkenanmu ya, teguhkan Sudah sebulan penuh kami belajar tentang berdoa dan bekerja. Setidak-tidaknya pemahaman kami akan bertambah. Bagaimana kalau kami berserah pada Tuhan? Bagaimana kalau kami seorang yang bekerja? Tentu hal itu menjadi bekal bagi kami untuk menjalani kehidupan dan untuk meraih sesuatu yang kami impikan dalam hidup ini. Berkati kami, berkati hamba-Mu, berkati semuanya. Kami percaya dalam nama-Mu Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Iya. Saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Heris Winata, Tuhan memberkati waktu pelayanan. Terima kasih buat teman-teman pemain pemain musik ya, singer WL semua, terima kasih. Saya menyapa dulu yang di rumah, saudara yang di rumah,
Ya ibadah sama aja seperti gereja, pakaian rapi gitu ya, pakai sepatu gitu loh. Jamnya sama, jam 11 mulainya. Kalau sudah sore itu bukan ibadah, itu nonton YouTube. Paham? Paham nggak nih? Paham ya? Iya, kalau jam ibadah itu jam 11. Lakukan seperti di gereja ya. Bapak Ibu Saudara tetap semangat, jangan takut. Tetap terapkan protokol kesehatan ya, meskipun berita-berita sudah menggambarkan ada kelandaian, ada penurunan, tak apa-apa, kita tetap jaga ya. Masker itu bagi kita sebuah kayaknya gaya hidup lah. Walaupun nggak ada COVID, itu setidaknya menjaga diri kita lebih baik ya. Tetap jaga kesehatan, cuaca sedang pancaroba Bapak Ibu Saudara ya. Tuhan memberkati. Tetap semangat. Jangan lupa berdoa buat saudara-saudara kita yang sakit, berdoa juga buat dunia yang sedang ada berkecamuk supaya Tuhan pulihkan dunia ini ya. Oke, itu saja saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih buat semua yang sudah melayani hari ini. Terima kasih buat yang hadir juga. Kiranya Tuhan memberkati kita. Yuk kita makin berdiri bersama-sama. Satu pujian pengagungan kemuliaan bagi Tuhan kita berikan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, katakan. Engkau ajaib. Kesempatan untuk beribadah. Kami percaya waktu ini adalah waktu yang berharga bagi kami. Waktu yang penting karena di mana kami sedang membangun komunikasi melalui ibadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah seluruh keluarga besar GBI Bethlehem Grand Poris, dalam tangan Tuhan kami serahkan. Teman-teman kami yang terpapar COVID, kiranya kasih anugerah Tuhan secara ekstra buat mereka, supaya mereka mengalami pemulihan. Tuhan, mereka mengalami kebaikan kami kan. Bahkan Tuhan, kami berharap Tuhan kiranya menolong menyembuhkan mereka dalam percepatan waktunya Tuhan, sehingga mereka bisa beraktivitas seperti biasa. Jika ada di antara mereka yang sedang mengalami paparan COVID yang serius, Tuhan berikan dia berkat supaya dia juga mengalami pulihan. Tuhan, hati pikirannya Tuhan hiburkan. Jauhkan daripada mereka rasa takut dan khawatir, sehingga tidak membuat mereka Tuhan semakin takut, tapi buatlah hati mereka semakin bersuka cita dan mereka makin berharap. Tuhan tolong dimanapun mereka berada, mereka yang sedang isolasi mandiri, Tuhan berkati, supaya dalam isolasi itu Tuhan juga memberkatinya. Makan minumnya, udara, atmosfer yang mereka hirup, Tuhan berkati. Rumah-rumah mereka Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Orang-orang yang sedang masa pemulihan Tuhan terus berkati, berikan semangat pada mereka supaya mereka juga mengalami pemulihan Tuhan. Terima kasih siapapun mereka, baik orang-orang dewasa, baik anak-anak, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya kasih anugerah Tuhan tak pernah berhenti kepada mereka.
Seluruh umat-umatmu yang bekerja, berkatilah pekerjaannya. Orang-orang yang dagang, berkati dagangannya. Orang-orang punya usaha bisnis, berkati usaha bisnisnya. Apapun profesi kami yang berkenan kepadamu, kami percaya Tuhan memberkati. Jika ada di antara kami yang hadir Tuhan maupun yang sedang live streaming, Tuhan berkati jika mereka punya kebutuhan khusus. Karena Tuhanlah menjadi satu-satunya jawaban atas hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sungguh Engkau luar biasa dan dahsyat. Terima kasih. Indonesia yang kami cintai, kami serahkan dalam tangan. Pulihkan negeri kami Tuhan. Beberapa daerah yang mengalami musibah, bencana alam, Tuhan pulihkan mereka. Korban-korban gempa, Tuhan kami serahkan dalam tangan. Tuhan yang memberkati. Pulihkan juga negeri kami dari COVID-19, supaya angka paparan makin hari makin landai, makin hari makin kecil, makin hari makin turun Tuhan. Bahkan orang-orang yang terpapar makin sembuh makin banyak, makin sembuh makin cepat Tuhan. Kami berharap itu terjadi Tuhan. Itu sebabnya semua tim medis yang bekerja menangani orang-orang yang COVID-19, Tuhan berkati mereka. Orang-orang yang ada di Wisma Atlet, orang-orang yang ada dirawat di rumah sakit, Tuhan tolong lawatlah mereka supaya mereka mengalami pemulihan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati semua pejabat negeri, berkati semua menteri, berkati Bapak Presiden kami, berkati Bapak Wakil Presiden kami. Juga Tuhan memberkati supaya semua bersama berjalan dengan baik. Roda pemerintahan berjalan dengan baik. Tuhan terima kasih. Kami berdoa buat iklim cuaca yang berubah-ubah. Tuhan tolong supaya umat-umatmu tetap kuat, tetap sehat, tetap fit Tuhan, dalam perlindungan dan kasih karunia Tuhan. Kami percaya semuanya. Terima kasih Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan tidak ada yang kekurangan. Bangsa Indonesia kami serahkan. Daerah-daerah yang konflik Tuhan kami serahkan. Kami berharap Indonesia mengalami pemulihan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada akhirnya saudara-saudaraku yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah atau dimanapun sedang live streaming, mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kami mengangkat tangan kami sebagai tanda kami berserah. Ulurkanlah tanganmu yang penuh dengan berkat. Pulang dan bawalah kebenaran firman Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, kekuatan dan damai sejahtera datangnya dari Roh Kudus dilimpahkan atas kehidupan kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin, 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 amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai ketemu kita minggu depan. Yes.